Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Noktinka dengan NIM 211210015 dari Universitas Bina Dharma kelas MD 1A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Dasar PTI, Sejarah PTI, dan Perkembangan PTI dari Masa ke Masa. Dasar PTI, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi yaitu ilmu yang mencakup teknologi komunikasi untuk memproses, menyimpan data, dan mengirimkan informasi melalui jalur komunikasi yang cepat. Adapun contoh alat teknologi informasi salah satunya yaitu komputer, peralatan yang berhubungan dengan komputer. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Peralatan yang berhubungan dengan komputer ada antara lain mesin serbaguna yang dapat dikontrol oleh program, gunanya untuk mengolah data menjadi informasi. Deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer, bahan mentah bagi komputer, bentuk data yang diolah, teknologi telekomunikasi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, yaitu telepon, radio, dan televisi. Adapun contoh peralatan teknologi informasi. Fungsi utama dari peralatan teknologi informasi yaitu digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui media cetak ataupun elektronik. Adapun contoh alat-alat yang termasuk ke dalam peralatan teknologi informasi dan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu personal komputer atau PC, laptop notebook atau tablet, cash register, email, radio dan televisi, telepon, dan smartphone. Peranan dan manfaat teknologi informasi. Teknologi informasi mempunyai peranan dan manfaat yaitu memiliki efek besar dan dampak signifikan, manajemen organisasi, struktur, serta proses suatu kegiatan, mempengaruhi banyak aspek pekerjaan atau organisasi. Teknologi informasi dibutuhkan karena adanya kompleksitas tugas manajemen, pengaruh globalisasi, perlunya respon time cepat dan tekanan persaingan. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu memecahkan masalah, membukakan kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Fungsi teknologi informasi yaitu untuk menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, dan melakukan transmisi. Di sini juga ada komponen utama sistem teknologi informasi. Yang pertama A, perangkat keras atau yang kita sebut dengan hardware, merupakan perangkat fisik komputer. Hardware dibagi menjadi 4 yaitu input device, processing unit, output device, dan storage. Yang kedua, perangkat lunak atau software, merupakan program komputer yang dibuat dengan skrip-skrip bahasa pemrograman tertentu. Software dibagi ke dalam 4 bagian yaitu sistem operasi, aplikasi, bahasa pemrograman, dan bahasa query. Yang terakhir, perangkat otak atau brainware. Brainware merupakan pengguna komputer contohnya, yaitu programmer, sistem analis, administrator, database, dan lainnya. Adapun klasifikasi pengantar teknologi informasi. Klasifikasi pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi diklasifikasikan menjadi 3 bagian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi teknologi informasi berdasarkan data yang diolah komputer, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Yang kedua, klasifikasi teknologi informasi berdasarkan fungsi sistem. Yang pertama, special purpose komputer, dan yang kedua, general purpose komputer. Dan yang ketiga, klasifikasi teknologi informasi berdasarkan ukuran atau size. Ada superkomputer, komputer menengah, komputer kecil, dan komputer mini. Di sini juga ada sejarah pengantar teknologi informasi. Sejarah perkembangan teknologi informasi berdasarkan abad evolusi informasi, yaitu sebelum tahun 1980 petani menggunakan tenaga manusia dan tenaga tangan. Abad industri dari tahun 1800 sampai dengan 1987 bekerja di pabrik menggunakan tenaga manusia dan mesin.
Abad informasi 1957 sampai dengan sekarang, pekerja terdidik menggunakan tenaga dan teknologi informasi. Masyarakat informasi adalah suatu masyarakat yang lebih banyak orang bekerja dalam bidang penanganan informasi daripada bidang pertanian industri. Sejarah teknologi informasi dari mulai zaman purba hingga saat ini, yaitu mekanik, mekanik elektronik, dan elektronik. Bagaimana sih perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa? Perkembangan teknologi informasi dibagi ke dalam dua masa, yaitu masa prasejarah dan masa modern. Masa prasejarah, pada masa ini orang-orang purba mengirimkan atau memperoleh informasi dengan cara menggambarkannya ke dinding-dinding gua. Pengantar teknologi informasi, selain gambar, mereka juga menggunakan asap untuk melakukan komunikasi. Contohnya, bangsa India menggunakan asap untuk memberi tanda peringatan bahaya atau meminta bantuan. Sedangkan tulisan mulai digunakan sebagai alat komunikasi sebagai pada tahun 3000 sebelum Masehi. Di Indonesia sendiri, tulisan mulai digunakan pada masa kerajaan-kerajaan kuno sebagai alat bertukar informasi. Dan yang kedua, masa modern. Masa modern ini merupakan masa keemasan bagi teknologi informasi. Kenapa? Saat ini sudah banyak alat dan sistem yang canggih untuk memudahkan manusia dalam berkomunikasi dan mengelola informasi banyak diciptakan di masa ini. Ada 4 contoh media teknologi informasi dan komunikasi yang sangat dikenal, yaitu surat kabar, telepon, televisi, dan komputer. Terima kasih. Baiklah, demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.